Bentang alam liar Afrika dipenuhi dengan predator yang luar biasa, dan dua di antaranya yang paling menarik adalah anjing liar Afrika dan hiena. Anjing liar, dengan tubuhnya yang ramping dan gaya berburu yang berorientasi pada tim, sangat kontras dengan kerangka tubuh hiena yang kuat dan kecakapannya dalam mengais-ngais. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sifat dan perilaku unik yang membantu hewan-hewan ini berkembang biak di lingkungan mereka, dan membahas upaya konservasi yang diperlukan untuk melindungi mereka. Anjing liar Afrika memiliki tubuh ramping dengan kaki panjang dan tengkorak sempit. Bulunya pendek dan kasar, dengan bercak-bercak bulu hitam, putih, dan coklat kekuningan yang tidak teratur. Telinganya besar, membulat, dan dapat berputar untuk mendeteksi suara dari berbagai arah. Anjing liar Afrika memiliki gigi yang unik dibandingkan dengan anjing lain, dengan gigi geraham dan gigi geraham depan yang lebih sedikit. Gigi depan mereka panjang dan tajam, yang memungkinkan mereka untuk mencengkeram dan mencabik mangsanya. Sistem pencernaan mereka juga terspesialisasi untuk memakan daging, dengan usus yang pendek dan lambung yang kuat yang dapat mencerna tulang dan jaringan keras. Morfologi anjing liar Afrika beradaptasi dengan baik untuk gaya hidup berburunya, memungkinkannya berlari jarak jauh, menangkap mangsa, dan mencerna makanannya secara efisien. Penampilan fisik hiena sangat khas dan mudah dikenali. Mereka memiliki tubuh yang kuat dengan punggung yang landai serta leher dan bahu yang kuat. Kaki depan mereka lebih panjang daripada kaki belakang, sehingga mereka dapat berjalan dengan cepat saat berjalan atau berlari. Kepala mereka besar dan lebar dengan rahang yang kuat dan telinga runcing yang dapat bergerak secara mandiri. Hiena memiliki bulu lebat yang biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan bintik-bintik atau garis-garis yang lebih gelap. Mereka memiliki ekor lebat yang mereka bawa rendah ke tanah. Bulu di punggung mereka berdiri ketika mereka merasa terancam atau bersemangat, membuat mereka tampak lebih besar dan lebih menakutkan. Salah satu ciri hiena yang paling mencolok adalah giginya. Mereka memiliki rahang yang besar dan kuat dengan gigi tajam yang mampu menghancurkan tulang. Gigi belakang mereka khusus untuk menggiling dan mencabik daging, sehingga mereka menjadi pemulung yang efisien. Penampilan fisik hiena sangat cocok untuk gaya hidup mereka yang suka mengais dan berburu, yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi keras dan bersaing memperebutkan sumber daya dengan predator lain. Anjing liar Afrika memiliki gigitan terkuat di antara anjing ras Canid. Gigitannya 2 kali lebih kuat dari anjing German Shepherd. Gigitannya dapat mengeluarkan 142 pound per inci persegi. Sementara gigitan hiena dapat membunuh dan juga menghancurkan tulang. Rahang hiena tutul telah memiliki otot rahang yang sangat besar untuk dapat menghasilkan sejumlah besar tenaga di bagian tertentu dari gigi mereka. Kekuatan gigitan hiena mencapai 1100 PSI atau sekitar 9000 Newton. Bahkan hiena tutul dapat memecahkan tulang dengan diameter hampir 2/2 inci. Hal ini memungkinkan hiena untuk mengakses sumsum tulang yang kaya nutrisi di dalamnya yang tidak dapat diakses oleh sebagian besar hewan lainnya. Perilaku anjing liar Afrika dan hiena berbeda dalam beberapa hal. Anjing liar Afrika adalah hewan yang sangat sosial yang hidup dalam kelompok besar, sedangkan hiena juga sosial tetapi hidup dalam kelompok atau klan yang lebih kecil. Anjing liar Afrika adalah pemburu terampil yang bekerja sama untuk menangkap mangsanya. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai vokalisasi, seperti teriakan, geraman, dan rengekan. Mereka juga memiliki ritual menyapa yang unik, yaitu berkumpul dalam lingkaran dan bersuara sebelum berangkat berburu. Anjing liar Afrika dikenal karena daya tahannya dan dapat berlari jauh untuk melumpuhkan mangsanya. Sebaliknya, hiena adalah pemburu dan pemulung yang lebih oportunis. Mereka memiliki reputasi sebagai hewan yang ganas dan agresif dan sering mencuri makanan dari predator lain. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai vokalisasi, termasuk suara seperti tawa yang dapat didengar dari jarak bermil-mil. Hiena juga memiliki hierarki yang ketat dalam klan mereka,
dengan betina yang dominan memegang pangkat tertinggi. Habitat hiena dan anjing liar Afrika juga berbeda secara signifikan. Anjing liar Afrika terutama ditemukan di sabana terbuka, hutan, dan padang rumput, sementara hiena dapat beradaptasi dengan habitat yang lebih luas, termasuk sabana, hutan, gurun, dan pegunungan. Anjing liar Afrika membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu dan berkeliaran, dan mereka biasanya menghindari daerah dengan aktivitas manusia atau pemukiman yang tinggi. Mereka juga sensitif terhadap fragmentasi habitat dan membutuhkan daerah habitat yang cocok untuk pergerakan jarak jauh mereka. Sebaliknya, hiena lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang diubah manusia dan dapat ditemukan hidup di dalam atau di dekat pemukiman manusia, termasuk daerah perkotaan. Mereka bersifat oportunis dan dapat memakan berbagai macam sumber makanan, termasuk bangkai, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Anjing liar Afrika menghadapi beberapa ancaman terhadap kelangsungan hidupnya, yang menjadikannya salah satu karnivora paling terancam di Afrika. Hilangnya habitat dan fragmentasi merupakan salah satu tantangan utama bagi makhluk luar biasa ini. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan meluasnya kegiatan pertanian, populasi anjing liar seringkali terkurung di wilayah yang lebih kecil dan terisolasi, sehingga membatasi akses mereka terhadap mangsa dan mengurangi keragaman genetik. Konflik antara manusia dan satwa liar menimbulkan ancaman signifikan lainnya. Anjing liar Afrika sering dianggap sebagai ancaman bagi ternak, yang menyebabkan pembunuhan balasan oleh para petani. Konflik ini memperburuk situasi yang sudah genting bagi spesies tersebut. Selain itu, kecelakaan di jalan raya dan jerat yang tidak disengaja yang ditujukan untuk hewan lain juga berkontribusi terhadap penurunan populasi anjing liar. Penyakit dan parasit semakin membahayakan anjing liar Afrika. Mereka rentan terhadap berbagai penyakit menular, seperti rabies dan distemper, yang dapat ditularkan oleh anjing peliharaan. Kerentanan ini meningkat pada populasi yang terfragmentasi di mana kontak dengan hewan peliharaan lebih mungkin terjadi. Wabah penyakit dapat memusnahkan seluruh kawanan, menyebabkan penurunan populasi yang signifikan. Begitu juga dengan hiena, khususnya spesies Afrika seperti hiena tutul, Chrocuta, menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup mereka. Hilangnya habitat dan fragmentasi menimbulkan tantangan yang signifikan bagi karnivora yang menarik ini. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan merambah habitat alami, hiena dipaksa masuk ke daerah yang lebih kecil dan lebih terisolasi, sehingga membatasi akses mereka terhadap mangsa dan mengurangi kualitas habitat mereka secara keseluruhan. Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan ancaman mendesak lainnya bagi populasi hiena. Mereka sering dianggap sebagai ancaman bagi ternak dan terkadang menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia. Akibatnya, hiena menjadi sasaran pembunuhan balasan oleh petani dan pemburu, yang semakin memperparah konflik. Konflik ini memperburuk situasi yang sudah genting bagi spesies tersebut dan dapat mengakibatkan penurunan populasi yang signifikan. Penyakit dan persaingan dengan karnivora lain menimbulkan tantangan tambahan. Hiena rentan terhadap berbagai penyakit menular, termasuk distemper dan antraks, yang dapat berdampak signifikan pada populasi mereka. Selain itu, mereka bersaing dengan predator lain, seperti singa dan macan tutul, untuk mendapatkan makanan dan ruang. Persaingan ini, dikombinasikan dengan hilangnya habitat, mengurangi akses mereka terhadap sumber daya, sehingga membuat hiena lebih sulit untuk bertahan hidup. Nah, gimana menurut kalian? Hewan mana yang lebih kuat? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.